Handayani, NIM 20040020003, kelas BBS 3A. Saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip titipan atau pinjam. Pengertian al-wadiyah. Menurut bahasa, al-wadiyah adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Itu berarti al-wadiyah ialah memberikan. Al-wadiyah yang berarti titipan murni, amanah dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Dari pengertian ini maka dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut adalah dijaga sebagaimana layaknya, maka si penerima titipan tidak wajib menggantinya. Tapi apabila kerusakan itu disebabkan karena kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya. Definisi wadiyah menurut para ahli fikih. Pertama, ulama mazhab Hanafi mendefinisikan wadiyah dengan mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Kedua, ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali mendefinisikan wadiyah dengan mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Hukum dan dalil wadiyah. Al-Quran. Al-wadiyah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58 yang mana isinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat titipan kepada yang berhak menerimanya. Surah An-Nisa ayat 58. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 283. Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Hadis, sabda Nabi SAW, serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai Anda, dan janganlah Anda mengkhianati orang yang mengkhianati Anda. Rukun wadiyah. Menurut Imam Abu Hanafi, rukun wadiyah hanya ijab dan kabul. Sedangkan menurut jamhur ulama, rukun wadiyah ada 3, yaitu wadiyah. Yang dimaksud dengan wadiyah di sini adalah barang yang dititipkan. Adapun syaratnya adalah: pertama, barang yang dititipkan harus dihormati atau muhtaramah dalam pandangan syariat. Kedua, barang titipan harus jelas dan bisa dipegang atau dikuasai. Maksudnya adalah barang yang dititipkan dapat diketahui identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara. Macam-macam wadiyah berdasarkan sifat akadnya. Wadiyah dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu wadiyah yad amanah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima. Kedua, wadiyah yad damanah, akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan. Wadiyah yad amanah berubah menjadi yad domanah. Wadiyah yad amanah dapat berubah menjadi yad domanah oleh sebab-sebab berikut. Pertama, barang titipan tidak dipelihara oleh orang yang dititipi. 2. Barang titipan itu dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain atau pihak ketiga yang bukan keluarganya atau tanggung jawabnya. Ketiga, barang titipan dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. 4. Orang yang dititipi wadiyah mengingkari wadiyah itu. 5. Orang yang dititipi mencampurkan barang titipan dengan harta pribadinya sehingga sulit dipisahkan. 6. Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. 7. Barang titipan dibawa ke bepergian. Aplikasi perbankan. Pertama, giro wadiyah.
Giro Wadiyah adalah simpanan pihak ketiga pada bank syariah atau perorangan atau badan hukum dalam mata uang rupiah atau valuta asing dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, biliet giro, atau pemindah bukuan. Karakteristik giro wadiyah adalah: pertama, dana giro wadiyah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial. Kedua, keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana wadiyah menjadi hak yang harus ditanggung oleh bank. Ketiga, pemilik dana wadiyah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu, sebagian atau seluruhnya. Keempat, penarikan menggunakan cek, biliet giro, atau dengan pemindah bukuan. Kelima, bank dapat memberikan bonus namun tidak diperjanjikan di muka. Aplikasi perbankan kedua, tabungan wadiyah. Tabungan wadiyah dijelaskan oleh Wiroso dalam bukunya Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, yaitu titipan pihak ketiga kepada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati dengan kwitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Sekian dari pemaparan saya mengenai materi prinsip titipan atau pinjaman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.